Ya, jadi kita lanjut ya. Jadi kenapa sih kok hal-hal terkait gizi bayi dan balita itu menjadi topik yang cukup hangat dibicarakan seperti itu. Jadi ini adalah rantai masalah gizi pada semua tahapan kehidupan manusia seperti itu. Jadi kita bisa lihat, kita mulai dari bayi yang berat lahirnya rendah, itu bisa jadi balita yang kurang energi protein, lalu dia akan menjadi remaja yang juga kurang gizi, dia akan menjadi wanita usia subur atau ibu hamil yang kurang gizi, nah bisa menjadi lansia yang kurang gizi juga. Nah, sehingga dari semua tahapan kehidupan ini ternyata jika kita ingin melakukan intervensi sebenarnya di sini itu di masa antara kelahiran bayi hingga bayi itu menjadi balita itu menjadi masa yang sangat krusial atau masa yang sangat penting untuk bisa memperbaiki kekurangan gizi yang terjadi pada periode sebelumnya. Jadi misalnya ketika di sini bayinya sudah terlanjur berat badan, lahirnya itu rendah, ketika dia diberikan ASI eksklusif yang memadai, yang mencukupi kebutuhan gizinya sehingga ini akan teratasi seperti itu. Lalu dilanjutkan ketika sudah usia 6 bulan, dia dilanjutkan dengan MPASI yang sehat, maka ini bisa mencegah terjadinya balita yang kurang gizi meskipun pada saat kehamilan bisa jadi ada masalah gizi gitu ya. Jadi sebenarnya masa ini memang masa ASI eksklusif sampai masa MPASI itu merupakan masa yang sangat penting untuk bisa mengejar kekurangan-kekurangan zat gizi yang terjadi mungkin di masa kehamilan. Seperti yang kita tahu bahwa seharusnya pemenuhannya itu mulai dari saat pembuahan ya ibu-ibu. Jadi biasanya disebut dengan 1000 hari pertama kehidupan mulai dari masa pembuahan. Tapi ketika memang sudah terlanjur, bayinya sudah terlanjur lahirnya itu berat badannya kurang, itu masih bisa diperbaiki atau bisa dikejar dengan ASI eksklusif dan MPASI yang tepat sehingga nanti masalah gizi itu tidak berlanjut seperti itu. Nah, jika kita bicara apakah kalau intervensinya itu atau penanganannya itu dilakukan di tahap yang lain itu tidak efektif, bisa jadi efektif tapi tantangannya lebih besar karena biasanya ketika sudah mulai balita ke atas itu biasanya sudah mulai punya pola makan yang terbentuk dari kecil sehingga ketika kita ingin masuk kita ingin merubah pola makannya, pola asupan gizinya itu akan lebih banyak tantangannya sehingga ketika kita bicara perubahan mana yang lebih mudah dirubah sehingga masa di mana bayi itu belum ada pola yang terbentuk dan juga bayi itu hanya minum ASI. Nah, itu adalah saat yang sangat penting untuk bisa memutus rantai masalah gizi seperti itu. Jadi memang penting sekali. Oke, ini wawasan saja. Nah, ini adalah peran MPASI ada di sana. Nah, karena kualitas pemberian makan ke anak merupakan faktor penentu untuk anak tumbuh dan berkembang dengan optimal, WHO menyusun sebuah rekomendasi tentang standar emas makanan bayi dan anak. Jadi, kita sudah membahas tadi ya tentang di mana sih peran pemberian makan anak itu terhadap pembentukan anak yang sehat, baik itu dari segi tumbuhnya, setelah itu dia tidak sering sakit dan juga berkembang sesuai usianya. Nah, ternyata pemberian makan itu kan berpengaruh di semua tahap itu, di semua aspek itu. Sehingga WHO itu sampai memberikan rekomendasi tentang standar emas makanan bayi dan anak. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi atau bisa mengurangi anak-anak yang pemberian makan anaknya tidak terlalu atau tidak mencukupi kebutuhan gizinya. Nah, saking pentingnya ini WHO menyusun sebuah rekomendasi tentang pemberian makan anak. Nah, nanti akan kita pelajari seperti apa. Nah, apa sih standar emas makanan bayi yang disampaikan oleh WHO? Jadi, yang pertama itu adalah proses menyusui mulai dilakukan dalam 1 jam pertama kelahiran atau IMD. Jadi IMD kepanjangannya adalah inisiasi menyusu dini, bukan inisiasi menyusui dini. Dan ini dilakukan minimal 60
menit seperti itu, segera setelah kelahiran jika kondisi ibu dan bayi dalam kondisi yang baik seperti itu. Nah, yang kedua, ASI eksklusif sampai bayi berumur 6 bulan. Mungkin kita sudah banyak dengar, ASI eksklusif itu sampai usia bayi itu 6 bulan. Tidak perlu diberikan tambahan apapun, baik itu pisang, madu, air putih, dan lain-lain. Yang diperbolehkan untuk diberikan pada masa ASI eksklusif hanya obat-obatan, suplemen, dan vitamin berdasarkan rekomendasi dan resep dari dokter. Jadi tidak boleh ibu memutuskan sendiri memberikan suplemen, obat, dan vitamin kepada bayi tanpa konsultasi ke dokter seperti itu. Lalu berikan makanan pendamping ASI pada saat bayi berusia 6 bulan. Jadi memang yang kita bahas hari ini adalah tahap ketiga, yaitu memberikan MPASI ketika bayi sudah masuk usianya yang 6 bulan. Disarankan untuk tidak menunda pemberian MPASI lebih dari 6 bulan dan juga tidak direkomendasikan pula untuk memulai MPASI lebih awal dari usia 6 bulan. Misalnya 4 bulan atau 5 bulan itu tidak direkomendasikan kecuali ada kasus-kasus tertentu. Lalu teruskan menyusui sampai bayi berumur 2 tahun atau lebih. Jadi di sini kalimatnya adalah sampai ya, bayi berumur 2 tahun atau lebih. Jadi sebenarnya jika bayi itu memang ingin menyusu lebih lama, lebih dari 2 tahun, maka itu boleh-boleh saja dan justru malah membawa manfaat yang banyak bagi bayi karena ASI yang diminum bayi itu masih punya banyak sekali zat-zat imunitas yang bermanfaat untuk bayi sehingga dia bisa lebih tangguh terhadap penyakit seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke prinsip pemberian MPASI. Mungkin ini bisa dilihat di sebelah kiri ada bahasa Inggrisnya. Di sebelah kanan ada bahasa Indonesianya. Mana yang Ibu ingin hafalkan, monggo saja, mana yang mudah gitu. Kalau bahasa Inggrisnya kita singkat dengan Afatfah. Dan kalau kita pakai bahasa Indonesia, kita sebutnya adalah Ufre Jutek Fares Bersih, seperti itu. Yang mana di kanan dan di kiri artinya sama dan prinsip-prinsip yang diterapkan sama. Yang pertama adalah age atau usia, jadi memang MPASI itu disarankan dimulai di usia 6 bulan. Lalu frekuensi, nanti kita bisa lihat frekuensi untuk masing-masing usia itu berapa. Lalu amount atau jumlahnya, tekstur makanannya berbeda pada setiap tahap usia. Lalu variasi, lalu aktif dan responsif, dan yang terakhir adalah kebersihan. Jadi ada 7 prinsip pemberian MPASI yang nanti akan kita bahas satu persatu. Oke, nah ini kita masuk dulu kenapa kok MPASI itu harus dimulai di usia mulai 6 bulan seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat bahwa yang berwarna biru muda itu adalah energi dari ASI dan yang berwarna biru tua itu adalah kekurangan energinya seperti itu. Nah, kita bisa lihat pada usia 0 sampai 5 bulan itu memang kecukupan energi itu bisa dipenuhi dari ASI saja. Ini bisa kita lihat bahwa memang di usia 5 bulan itu ASI saja itu sudah mencukupi untuk kebutuhan energinya. Tapi ketika dia sudah mulai masuk di rentang usia 6 bulan, nah itu mulai dia ada gap atau kekurangan energi. Jadi ASI itu hanya bisa memenuhi mulai 70%, 60%, dan lama-lama semakin sedikit pemenuhan dari ASI. Sehingga kekurangan energi di sini harus dipenuhi dari makanan lain, yaitu yang kita kenal sebagai MPASI seperti itu. Nah, ini bisa kita lihat jika MPASI itu ditunda semakin lama, maka gapnya, kekurangan energinya akan semakin besar sehingga resiko bayi mengalami kurang gizi juga semakin besar. Nah, oke, ini adalah panduan cara penyajian, tekstur, dan frekuensi makan untuk bayi dan anak di situasi normal dan bencana. Jadi, tidak ada perbedaan antara situasi normal dan bencana. Ini akan kita bahas satu persatu, mungkin butuh sedikit konsentrasi karena tulisannya tidak terlalu besar seperti itu. Jadi, 0 sampai 6 bulan cukup jelas, jadi kita akan memberikan ASI saja untuk bayi yang disebut sebagai ASI eksklusif. Lalu di usia mulai 6 bulan sampai 9 bulan itu diminta untuk lanjutkan menyusui dan mulai diberikan MPASI. Nah, berapa banyak yang harus diberikan? Yaitu 2 sampai 3 sendok makan bertahap hingga 125 ml. Jadi memang
ketika pertama kali memberikan makan ke bayi, itu tidak usah terlalu bersemangat gitu ya. Kadang-kadang kan ibu-ibu itu berpikir bahwa wah harusnya makan itu yang banyak biar kenyang gitu. Padahal sebenarnya bayi itu ya hanya 2 sendok makan saja sudah cukup. Jadi takaran makanan bayi mulai usia 6 bulan itu hanya 2 sendok makan dewasa. Nah, itu nanti bisa disuapkan dengan sendok bayi, itu bisa jadi beberapa kali suap seperti itu. Mungkin 8 sampai 10 kali suap seperti itu. Jadi tidak banyak ya memang di awal pemberiannya seperti itu. Nah, berapa kali makan? 2 sampai 3 kali makan dan 1 sampai 2 kali selingan gitu tergantung kemampuan bayi gitu. Bertahap ya. Jadi misalnya ketika hari pertama mencobakan makan bisa 2 kali dulu seperti itu. Nah, untuk teksturnya adalah yang disaring, makanan dibuat dengan disaring, tekstur makanan lumat dan kental. Jadi bisa dilihat di sini ada gambar kecil ini kecil tapi sangat berarti gitu ya. Jadi di sini kita bisa lihat kalau dia menetes itu berarti dia kurang kental. Kadang kan orang berpikir bahwa MPASI itu harus mulai dengan tekstur yang sama seperti ASI karena itu bayi sedang belajar makan seperti itu. Ternyata tidak, ternyata memang MPASI itu bisa langsung pada tekstur yang lumat dan kental. Jadi kalau misalnya sendok itu dibalik itu ya sekitar 3 detik itu tidak langsung jatuh gitu. Walaupun setelah itu ya harus jatuh ya ibu-ibu kalau misalnya udah lebih dari beberapa detik kok nggak jatuh-jatuh terus itu bisa jadi terlalu kental gitu. Jadi mungkin kita hitung 2 sampai 3 detik itu seharusnya sudah jatuh. Nah, itu sudah cukup kental seperti itu. Jadi bukan cair gitu. Banyak kan yang misalnya beli MPASI pabrikan lalu dibuat encer, kok encer banget Bu? Iya, soalnya kan ASI encer. Jadi ini harus mulai dari encer dulu. Nah, itu adalah prinsip yang perlu diluruskan gitu. Karena ternyata untuk memenuhi kebutuhan bayi, kebutuhan gizi bayi itu MPASI itu sudah bisa dibuat dengan tekstur yang kental. Nah, ini teksturnya disaring ya, ibu-ibu gitu. Jadi bukan di blender. Disaring dengan saringan yang ada di rumah yang dia teksturnya itu masih cukup masih cukup kasar gitu ya. Kalau kita di blender itu selain juga rasa makanannya sudah tercampur rata gitu, jadi tidak bisa lagi merasakan macam-macam bahan yang dimasukkan dan itu kadang terlalu halus gitu, jadi tidak merangsang pertumbuhan gigi anak seperti itu. Nah, ketika dia sudah mulai masuk usia 9 sampai 12 bulan, itu sudah mulai lebih banyak. Jadi kalau misalnya mangkok MPASI itu bisa kecil ya mangkok untuk MPASI itu 200 ml itu hanya mangkok kecil. Nah, itu sudah mulai bisa bertahap gitu dari 125 ml bertahap hingga 200 ml. Nah, ini makannya sudah sehari 3 sampai 4 kali makan, 1 sampai 2 kali selingan. Selingannya boleh buah, boleh kalau mau dibuatkan kukusan juga boleh, misalnya jagung kukus, misalnya itu juga boleh. Nah, bahan makanannya itu sudah sama dengan orang dewasa, hanya saja teksturnya itu dicincang atau dicacah, dipotong kecil, yang selanjutnya makanannya diiris-iris. Jadi di awal kalau misalnya 6 bulan itu disaring seperti itu, saring halus, nah biasanya mulai 8 bulan, 9 bulan itu sudah mulai saring kasar. Yaitu yang bagian bawah yang disaring itu dikerok, dicampur dengan bagian atas yang masih agak kasar. Nah, ketika sudah mulai masuk 9 bulan, itu sudah bisa dengan cara dicincang halus, jadi dengan pisau dicacah seperti itu, kecil dan bertahap, jadi lebih besar potongannya sesuai dengan kemampuan dan respon bayi. Ketika bayi sudah di atas 1 tahun, 1 sampai 2 tahun itu lanjutkan menyusui, jadi tetap bayi ketika masa MPASI boleh menyusui semau bayi dan untuk makanannya sudah bertambah banyak, jadi sekitar 200 hingga 250 ml. Itu bisa lebih seperti itu tergantung kemampuan makan bayi. Frekuensinya sama seperti bulan sebelumnya, yaitu 3 sampai 4 kali makan, 1 sampai 2 kali selingan. Nah, bahan makanannya itu sama dengan orang dewasa dan tekstur makanannya sudah mulai diiris-iris. Dan perhatikan respon saat anak makan. Jadi memang MPASI ini adalah transisi
dari menyusu, bayi itu menyusu hingga dia bisa makan makanan yang sama dengan keluarganya gitu. Jadi prinsip yang diangkat adalah dia dikenalkan dengan makanan keluarga dan hanya teksturnya saja yang bertahap seperti itu. Tapi bahan makanannya sama dengan bahan makanan yang dimasak biasa pada rumah tangga seperti itu. Lalu kalau kita ingat tadi sudah usia, frekuensi, lalu jumlahnya sudah ada di slide sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ke tekstur tadi juga sudah ya. Nah, ini sekarang kita masuk ke VAR atau variasi, yaitu variasi pada MPASI itu terdiri dari 4 jenis bahan makanan. Nah, 4 jenis bahan makanan ini disajikan dalam 1 kali makan, bukan dalam 1 hari. Jadi misal dalam 1 kali makan itu harus ada di 1 piring itu sumber karbohidrat, tidak harus nasi, boleh diganti yang lain, boleh roti, ubi, tepung, oat, dan kentang, dan lain-lain. Mungkin di daerah ibu-ibu ada sumber karbohidrat yang lain, boleh seperti itu. Lalu yang kedua ada protein hewani, protein nabati, sayur, dan buah. Jadi ini ada 4 jenis bahan makanan yang mana harus ada di sekali makan gitu. Jadi bukan tadi pagi saya kasih protein hewani, malamnya saya kasih protein nabati. Jadi dalam 1 hari sudah 4 jenis bahan makanan, bukan seperti itu. Tapi dalam 1 kali pemberian makan itu ada sumber karbohidratnya, ada protein hewaninya, ada protein nabatinya, dan ada sayur dan buah seperti itu. Nah, ini yang sering sekali menarik perhatian gitu ya. Jadi zaman dahulu kala gitu, kalau ibu-ibu masih ingat, pedoman gizi kita adalah disebut dengan 4 sehat 5 sempurna, di mana susu itu diletakkan sebagai penyempurna. Nah, ternyata sudah dari tahun 1995, maaf itu typo gitu. Jadi sudah diganti dengan pedoman yang lebih baru. Namanya adalah pedoman gizi seimbang, di mana pedoman gizi seimbang ini tidak lagi menempatkan susu sebagai makanan utama, bukan penyempurna. Susu diletakkan sebagai sumber protein bersama dengan sumber protein hewani yang lain, misalnya telur, daging, unggas, dan lain-lain. Sehingga ketika tidak ada susu, tidak apa-apa. Anak tidak minum susu tidak masalah selama dia selama ibu bisa mengusahakan pemberian protein hewani yang lain gitu. Dalam artian sebenarnya tidak harus minum susu. Ibu bisa memberikan sumber protein hewani tidak hanya dari susu tapi bisa dari sumber-sumber yang lain. Dan ini tadi seperti kita pelajari sebelumnya di slide sebelumnya bahwa ada 4 jenis bahan makanan, yaitu sayur, buah, makanan pokok, protein hewani, dan kacang-kacangan sebagai protein nabati seperti itu. Atau kadang kita juga sebut dengan 4 bintang gitu, atau 4 jenis bahan kelompok makanan. Oke, nah ini adalah perbedaan porsi. Jadi memang ketika masih PMBA di bawah usia 2 tahun itu memang proporsi lauknya cukup besar ya. Kalau di total itu sekitar 40%, 30% dari hewani dan 10% dari nabati. Yang karbohidrat itu sekitar 35 dan sayur itu hanya 25% gitu. Sehingga memang pada masa PMBA itu ketika malah terlalu banyak sayur, buah, atau terlalu banyak karbohidrat biasanya bisa jadi malah sembelit seperti itu karena ternyata memang proporsi proteinnya lebih besar. Nah, beranjak dia dewasa, dilepas dari usia 2 tahun itu sudah mulai sayur itu sudah mulai 30%. Lalu untuk proteinnya ini digabung nabati dan hewani itu sebesar 35%, tidak dibagi jadi 4 jenis bahan makanan lagi. Nah, nanti semakin dewasa itu proporsinya juga akan semakin berubah lagi. Jadi di sini untuk sumber protein itu hanya 15%, sisanya itu nanti bisa untuk sumber karbohidrat, sayur, dan buah seperti itu. Jadi memang proporsinya berbeda. Paling besar untuk lauk itu ketika masa PMBA. Nah, ini adalah tekstur, ini menekankan saja, tadi sudah kita sempat lihat di mana?
di yang rangkuman saat MPASI saat normal dan bencana dari UNICEF tadi, tapi ini adalah menekankan bahwa tekstur MPASI itu mulai 6 bulan itu sudah harus cukup pekat seperti itu. Jadi misalnya puree, buah dan sayuran tumbuk halus atau daging yang lumat gitu. Nah, ini bisa dilihat kalau dia langsung di sendok langsung menetes itu berarti teksturnya salah. Nah, kalau dia benar itu seharusnya dia butuh beberapa detik untuk jatuh seperti itu. Nah, jadi ini teksturnya berasal dari nasi yang disaring ya, Ibu-ibu. Jadi sebenarnya membuat MPASI itu tidak harus dari bubur gitu. Banyak sekali ibu-ibu yang berpikir bahwa untuk membuat MPASI itu harus membuat bubur sendiri atau nasi tim sendiri. Nah, sedangkan sebenarnya rekomendasi dari WHO itu sangat mudah, yaitu dari nasi yang ada di keluarga yang sudah disiapkan juga untuk anggota keluarga yang lain, tinggal diteksturkan sesuai dengan usia anak seperti itu.